Perkenalkan, nama saya Asufahani Nurina dengan NPM 2050252. Kenalkan, nama saya Dea Aminia, NPM 2050205. Perkenalkan, nama saya Frida Bilkis dengan NPM 2050265. Perkenalkan, nama saya Mutiaudina Rahma, NPM 2050272. Nama saya Rani Agustina dengan nomor NPM 205020074. Perkenalkan, nama saya Lidi Natalia Lumbantobing, NPM 20580. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Prof. Simon Kaznes berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Keenam ciri-ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ketahui apa saja faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada sumber daya alam. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya sumber daya alam hayati atau sumber daya yang berasal dari makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali, contohnya sumber daya alam ini diantaranya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya yang bersifat terbatas sebab terbentuknya oleh proses alamiah dengan jangka waktu yang lama seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Terakhir, yang ketiga itu sumber daya alam yang kekal yang tak akan habis. Contohnya sumber daya ini diantaranya udara, air, sinar matahari, angin, gelombang pasang surut, dan panas bumi. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibanding elemen lainnya seperti teknologi ataupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiensinya. Dalam mendorong sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, motivasi sumber daya manusia sampai dengan perubahan dan perkembangan tidak akan terjadinya tanpa adanya kesadaran diri sendiri masing-masing pihak. Yang kedua, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan minat sumber daya manusia atau SDM sampai dengan kinerja sumber daya manusia SDM akan berkurang produktif jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, program pelatihan sampai memberikan program pelatihan kepada para sumber daya manusia ini juga dapat membantu meningkatkan skillnya. Yang keempat, evaluasi kinerja sumber daya manusia secara berkala sampai dengan dalam mengontrol kinerja sumber daya manusia dalam periode yang ditentukan. Diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berubah memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimiliki.
Selanjutnya, ada produk domestik bruto. Jumlah nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa air yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB, pengeluaran digunakan sebagai konsumsi air oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, dan pemerintah ditambah dengan investasi atau pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory, serta ekspor neto atau ekspor dikurang impor. Selanjutnya, ada perekonomian nasional terkontraksi terdampak COVID-19. Tahun 2020 merupakan tahun ujian atau krisis terberat yang terjadi dalam sejarah dunia karena adanya wabah pandemi COVID-19. COVID-19 memiliki dampak pada krisis kesehatan dan ekonomi serta berdampak sangat luas ke seluruh bidang kehidupan. Adanya COVID-19 menyebabkan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan yang akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. COVID-19 memberikan pukulan yang sangat telak terhadap kondisi perekonomian nasional. Sepanjang sejarah perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi 2019 sampai tahun 2020 inilah perekonomian Indonesia mengalami kontraksi perekonomian yang cukup dalam, yaitu sampai dengan negatif 2,07%. Bahkan selama tahun 2020, ekonomi Indonesia dapat dikatakan mengalami resesi perekonomian karena mengalami kontraksi ekonomi selama 3 kuartal berturut-turut sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga akhir tahun 2020. Kinerja sektor dalam negeri Indonesia menjadi sangat terpukul dengan menurunnya kegiatan produksi akibat melemahnya permintaan. Diberlakukannya beberapa kebijakan dalam hal pengetatan dan pembatasan kegiatan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kegiatan produksi di berbagai sektor menjadi lambat. Dari sisi penggunaannya, menurunnya konsumsi masyarakat serta kinerja ekspor yang terganggu juga menghambat pertumbuhannya perekonomian nasional. Sebagai upaya dan kebijakan dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 agar tidak semakin mendalam, salah satunya diantaranya adalah program PEN. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan dan analisis BPS dalam sektor lapangan usaha. Dilihat berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, 12 dari 17 sektor lapangan usaha di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020. Dan hanya 5 sektor lapangan usaha yang masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Yang pertama, sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial, mengalami pertumbuhan sebesar 11,60% pada tahun 2020 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019 yang hanya sebesar 8,69%. Masih tumbuhnya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial ini didorong oleh adanya pencairan pembayaran insentif COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan COVID-19. Dan juga sektor jasa ini menjadi garda terdepan dalam upaya memberikan penanganan dan pertolongan pada masyarakat yang terdampak penyakit COVID-19. Dari sisi kontribusi terhadap total PDB, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memberikan kontribusi sekitar 1,30% terhadap total PDB. Selanjutnya ada sektor informasi dan komunikasi. Sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 10,58% pada tahun 2020 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya pada tahun 2019 yang sebesar 9,42%. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi didukung oleh penjualan pulsa dan kuota data untuk penggunaan internet, di mana seperti yang kita telah ketahui, penggunaan internet di masa COVID-19 mengalami peningkatan yang signifikan karena beberapa aktivitas yang dilakukan masyarakat yang dilakukan secara daring atau online. Sektor selanjutnya yang masih mencatatkan pertumbuhan positif yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor ini mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,25%. Namun demikian, dapat dikatakan melambat dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi di tahun 2021 ini disebabkan oleh masih tumbuhnya kinerja jasa perantara keuangan, asuransi, dan dana pensiun.
Sektor lainnya yang juga mencatatkan pertumbuhan positif yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor real estate, dan jasa pendidikan yang masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,94%, 2,32%, dan 2,63%. Berikut ini bisa kita lihat dalam tabel ada PDB harga kosan 2010 dalam nilai rupiah dan pertumbuhan PDB dalam persen menurut lapangan usaha tahun 2017 sampai 2020. Di sini dapat kita lihat ada data PDB harga berlaku dan distribusi PDB pada sektor lapangan usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PDB menurut lapangan usaha. 1. Ada pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 terhadap triwulan 4 2020 kuartal ke kuartal. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 dibanding triwulan 4 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam diantaranya yaitu 1. Ada jasa pendidikan sebesar 13,4%. 2. Ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,10%. 3. Ada administrasi pemerintah, ketahanan dan jaminan sosial wajib 9,86%. Di sisi lain ada pertumbuhan tertinggi yang dicapai oleh 1. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,81%. Kedua ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,07%. 3. Ada pengadaan listrik dan gas sebesar 0,98%. 4. Ada informasi dan komunikasi sebesar 0,89%. Kelima ada industri pengolahan sebesar 0,61%. Keenam ada real estate sebesar 0,18%. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Kontraksi terdalam terjadi pada 1. Komponen PKL NPRT yang terkontraksi sebesar 4,53%. Kedua ada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga PKLT terkontraksi 2,23%. Ketiga ada komponen pembentukan modal tetap atau PMTB terkontraksi 0,23%. Keempat ada komponen ekspor barang dan jasa 6,74%. Kelima ada komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengarang terkontraksi 5,27%. Keenam ada komponen PKP terkontraksi 2,90%. Dan dalam struktur PDB Indonesia ini menurut pengeluaran atas dasar harga triwulan 1 2021 year on year tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB, yaitu sebesar 56,93%. Lalu ada komponen PKP sebesar 6,70%, komponen PKNNPRT sebesar 1,23%, dan komponen perubahan inventory sebesar 2,76%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebesar faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,9%. Selanjutnya juga ada PDB menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 terhadap triwulan 4 2020 kuartal ke kuartal. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 dibanding triwulan 4 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Kontraksi ini terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 7,83%. Kontraksi terdalam juga yang terjadi pada komponen PKP sebesar 43,35%, diikuti oleh komponen PKNNPRT sebesar 4,62%.
Lalu ada komponen PNTB sebesar 2,21% dan komponen PKRT sebesar 0,58%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa tumbuh sebesar 6,47%. Objeknya juga ada produk domestik regional bruto (PDRB). Dapat dilihat, kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan 1 ini, dan dengan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,70%, yang diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,54%, kedua Pulau Kalimantan besar 8,05%, tiga ada Pulau Sulawesi sebesar 6,52%, keempat ada Maluku dan Papua sebesar 2,44%. Lalu setelah setahun pandemi ini terjadi, melanda Indonesia, dampaknya terasa dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Pada triwulan 1 2021, kelompok Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan year-on-year terdalam sebesar 5,16%, yang diikuti oleh satu Pulau Kalimantan sebesar 2,23%, kedua ada Pulau Sumatera sebesar 0,86%, tiga ada Pulau Jawa sebesar 0,83%. Sebaliknya, kelompok pulau yang mengalami pertumbuhan year-on-year positif itu meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 1,20%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 8,97%. Baiklah, di sini saya melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Bali paling terkontraksi, Maluku tetap tumbuh. Di sini ada tabel pertumbuhan ekonomi menurut wilayah dari 2017 sampai ke 2020. Yang pertama itu di Sumatera, yaitu di sini ada keterangan tabel warna biru muda itu 2017, abu-abu 2018, dan biru tua itu 2019, biru dongker 2020. Dan di 2000 yang pertama itu ada Sumatera. Yang pertama kontribusinya 4,28%, dan di 2018 meningkat menjadi 4,52%, dan 2019 4,55%, dan di 2020 menurun menjadi minus 1,19%. Dan yang kedua itu ada di Jawa. Di 2017 itu 5,62%, dan 2018 5,70%, dan 2019 menurun menjadi 5,48%, dan 2020 itu menjadi minus 2,51%. Yang ketiga ada Bali dan Nusa Tenggara. 2017 sekitaran 3,69%, dan 2018 menjadi 2,67%, dan di 2019 itu meningkat menjadi 5,3%, dan 2020 menjadi minus 5,01%. Dan yang keempat ada Kalimantan. 2017 kontribusinya 4,34%, dan 2018 menurun menjadi 3,84%, dan 2019 menjadi 4,99%, dan di 2020 menjadi minus 2,77%. Lalu yang kelima ada di Sulawesi. Di 2017 kontribusi di Sulawesi itu ada 6,95%, dan 2018 ada 8,95%, 2019 6,96%, dan 2020 sekitar 0,23%. Dan yang keenam ada di Maluku dan Papua. 2017 itu kontribusi di Maluku sekitar 4, dan yang terakhir ada Maluku dan Papua. 2017 kontribusi Maluku dan Papua sekitar 4,89%, 2018 menjadi 6,98%, dan 2019 menjadi minus 7,44%, dan di 2020 menjadi 1,44%. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan kontraksi perekonomian yang paling tinggi dengan tingkat pertumbuhan sebesar minus 9,31%,
dan dengan memiliki kontribusi sebesar 1,42% terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali yang negatif ini disebabkan oleh melemahnya kinerja sektor yang berbasis pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor transportasi dan pergudangan. Padahal kita ketahui bahwa kedua sektor itu merupakan sektor dengan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian Provinsi Bali. Tumbuhan ekonomi Maluku Utara juga didorong oleh tumbuhnya kinerja ekspor luar negeri sebesar 61,19%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 16,62%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,82%, serta sektor jasa informasi dan komunikasi sebesar 3,72%. Apabila dilihat berdasarkan kontribusi perekonomian provinsi terhadap perekonomian nasional di tahun 2020, rata-rata semua provinsi memberikan kontribusi di bawah 1%, kecuali Provinsi Papua dengan kontribusi sebesar 1,26%. Secara umum, sektor ekonomi di wilayah Maluku dan Papua didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara umum, sektor ekonomi di wilayah Maluku dan Papua didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta sektor industri pengolahan. Namun di Provinsi Papua, sektor pertambangan dan penggalian menjadi yang paling dominan berkontribusi pada perekonomian Papua, khususnya pada pertambangan emas, perak, tembaga, dan batu bara. Pendapatan per kapita. Menurut BPS, PDB per kapita Indonesia selama 3 tahun terakhir mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, PDB per kapita Indonesia mencapai 59,1 juta atau sekitar 4.174,5 US dollar. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 56,0 juta atau sekitar 327,3. Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19 yang menurunkan kinerja perekonomian juga berdampak pada penurunan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. PDB per kapita Indonesia turun menjadi 56,9 juta atau sekitar 3.911,7 US dollar. Hal kondisi serupa terjadi pada pendapatan per kapita jika menggunakan indikator GNI per kapita dan Bank Dunia yang menurun di tahun 2020. Berdasarkan tabel berikut, Bank Dunia menetapkan Indonesia yang sebelumnya pada tahun 2019 berada pada kelompok pendapatan menengah atas harus bergeser turun menjadi kelompok pendapatan menengah bawah. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar di tahun 2020. Bank Dunia pada saat ini menetapkan perubahan klasifikasi tingkat pendapatan, menetapkan juga beberapa negara yang mengalami perubahan status tingkat pendapatan, baik mengalami peningkatan status tingkat pendapatan maupun penurunan tingkat pendapatan. Berikutnya ada materi ekonomi Indonesia masih terkontraksi di triwulan 1 tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal ini wajar adanya mengingat pergerakan ekonomi di awal tahun belum terlalu banyak serta masih terdampak dari adanya COVID-19 yang masih belum reda. Dilihat dari tabel berikut, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor jasa informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 8,72%. Sektor ini masih tetap tumbuh positif disebabkan karena adanya kebutuhan akan kuota internet dan pulsa sebagai sarana informasi bagi masyarakat yang bekerja maupun sekolah dari rumah. Kebutuhan akan kuota internet tidak hanya untuk bekerja dan sekolah saja, tetapi juga untuk melakukan belanja online maupun untuk akses media sosial dan media hiburan lainnya. Selanjutnya, 5 sektor lainnya yang mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 2,95%, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 1,68%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,49%, sektor real estate 0,94%, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,64%. Kemudian 11 sektor lainnya masih menunjukkan kontraksi ekonomi dengan kontraksi tertinggi berada pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar negatif 13,12% yang disebabkan adanya penurunan grafik penumpang berbagai moda transportasi dan jumlah perjalanan moda transportasi akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas selama pandemi berlangsung. Selanjutnya, 10 sektor lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan dengan kisaran pertumbuhan antara negatif 5,15% sampai negatif 1,23%. Dilihat dari PDB pengeluaran, pada triwulan 1 tahun 2021, pertumbuhan komponen pengeluaran tertinggi berada di komponen pengeluaran pemerintah dengan laju pertumbuhan sebesar 2,96%. Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya pengeluaran pemerintah terkait dengan belanja penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana seperti bencana pandemi COVID-19, seperti bantuan sosial, baik dalam bentuk uang maupun bantuan sembako, bantuan keringanan bagi pelaku usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha lainnya, bantuan keringanan pajak, subsidi listrik, maupun penurunan suku bunga pinjaman dan fleksibilitas pembayaran utang, bantuan tunjangan bagi tenaga kesehatan, dan bantuan kuota internet bagi para pelajar dan mahasiswa yang sedang melaksanakan pembelajaran secara daring. Secara umum, komponen pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi sebesar 6,70% terhadap perekonomian nasional. Komponen pengeluaran selanjutnya yaitu pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang berkontribusi terhadap perekonomian sebesar 31,98% dan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 0,23%. Hal ini didorong oleh terkontraksinya barang modal jenis peralatan yang berasal dari produk domestik dan impor, serta terkontraksinya investasi bangunan. Komponen ekspor barang dan jasa yang masih dapat tumbuh positif sebesar 6,74% dan berkontribusi sebesar 19,18% terhadap perekonomian nasional. Ekspor dapat tumbuh didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor non-migas seperti lemak dan minyak hewan atau nabati, besi dan baja, serta mesin atau peralatan listrik. Dan migas tumbuh sejalan dengan meningkatnya nilai, volume ekspor, serta harga komoditas. Terakhir, komponen impor mengalami pertumbuhan sebesar 5,27% dan berkontribusi sebesar 18,9% terhadap perekonomian nasional. Tumbuhnya komponen impor didorong oleh membaiknya impor non-migas karena peningkatan nilai dan volume komoditas utama seperti mesin atau peralatan listrik, plastik dan barang dari plastik, bahan kimia organik, serta besi dan baja. Dan semakin membaiknya perekonomian nasional dengan ditandai semakin kecilnya kontraksi pertumbuhan di awal tahun, diharapkan proses perbaikan dan pemulihan kinerja ekonomi akan terus berlangsung pada triwulan 2 hingga akhir tahun 2021.